Aduh udah. Saja Kita bakal langsung masuk ke dalam game aja. Ini dia SMK yang 1-4 versus LSPR bersama Ranger Master juga. Golius. Dan ini adalah pertandingan yang ke-6 untuk hari ini ya. Gak kerasa, bener-bener gila. Saking serunya udah sampai pertandingan ke-6 aja nih kita nih. Benar banget, dan kita bakal langsung menyaksikan di sini LSPR bakal memberikan damage di arah mid lane terlebih dahulu dengan adanya sebuah Atlas Mixi membuka map di arah sebelah kanan, tapi ternyata nggak ada siapa-siapa. Hello Mother Father, di sana belum ada siapa-siapa. Uranus. Are you sure? Itu Uranus apa Isanshin yang memang pakai kostum Uranus ya? Lagi cosplay. Hyper siapa? Uranus tuh sama Chang'e di atas. Iya bener banget, tapi sedangkan ini dari aku gendutan mencoba untuk mendapatkan satu buah red buff terlebih dahulu. Bruce bakal coba untuk mengganggu pergerakannya, tapi kalau Bruce nggak ada cover ini bakal berbahaya banget untuk Bruce. Dan lihat bakal coba dipaksa, di sini udah ada 3-4 player LSPR memberikan damage, berhasil diamankan tanpa adanya retribution dari seorang aku gendutan. Bener banget, sedangkan di posisi tim dari SMKN 1 Balikpapan sepertinya tidak berhasil untuk mengambil red buff ya. Dia lebih memilih untuk mengambil blue buff yang dimiliki tim mereka. Dan untuk invite ke red buff, akankah ditunggu atau lebih memilih untuk clear lane dan pergi ke jungle lainnya nih? Yes, kalau menurut aku sih lebih blue buff, habis itu ke jungle lainnya dulu. Dan bisa dibilang di sini Uranusnya bisa terbang. Buset. Uranusnya bisa terbang nih, dung. Ntar mana gue kalau ke Uranus lagi nih, gue pengen Serem ya, robotnya bisa lompat gitu. Gue sih nungguin Uranus yang muter-muter ulti ya. Tempest of Blade ya. Lihat Uranusnya udah bisa loncat-loncat kali ini dan berhasil dapat satu bawah. Lihat Tempest of Uranusnya Blade. karena belakang Hyper Splat didapatkan. Oh my god, Uranusnya hyper carry dan pakai energi. Lihat tuh Uranusnya loncat tuh. Wah. Uranus ya bukan kaleng-kaleng ya, bawahnya tiba-tiba putih gitu warnanya ya. Serem banget ini, tapi kita di sini Meteor Shower berusaha untuk menembak ke arah Minarmis, masih bisa untuk kabur flick out begitu saja karena dia tahu nih kalau sampai dimandiin sama Meteor, bengep tuh robot. Oke, bukan hanya itu aja, dan Minaris kali ini di arah bottom lane cukup perkasa untuk menjaga lane-nya melawan seorang Balmond dan recall terlebih dahulu. Aku gendutan setengah darah memasangkan mendapat satu orang link, dan ternyata link tuh Uranusnya masih diamankan. Rexar ke arah belakang, Deviant Sword gak kena seorang gendutan langsung. Walasin dan berhasil dengan flickernya dibalikan double kanan. kill. Oh my god, satu kali sahabatan dengan golok dari Elfriano berhasil menumbangkan seorang link. Kolius. Salah banget perhitungan dari Uranus Link yang lagi cosplay sebagai Uranus ya. Kalau seandainya tadi perhitungannya tepat, mungkin dia bisa mendapatkan point kill dan dia bisa langsung segera mundur. Tapi ternyata di sana sang pangeran dari Timur Tengah itu sudah standby, langsung dipukul aja dengan Desert Tornado-nya sehingga Link langsung tumbang nih ya. Yes, benar banget, dan tentunya kali ini kita masih menyaksikan di mana perbedaan network tidak terlalu jauh dan lebih bisa dibilang LSPR kali ini mendapat keuntungan dengan adanya Link yang ditumbangkan, sedangkan dia di sini aman di arah top lane. Elfriano memberikan damage dan masih bisa bertahan dari KHG Puppets. Bener banget. Oh, Bung Ranger Mas, kita bisa bedain. Kalau seandainya Uranusnya beneran Uranus warnanya kuning, kalau Uranusnya Link warnanya putih. Oke. Jadi Tapi beda skin mereka berdua ya. Beda skin, ditambah lagi nih kolom komentar bener-bener banyak cewek juga ya. Ini kayaknya cewek original nih. Iya nih, kan LSPR. Ya besok-besok yang tanding LSPR aja ya. Ya kan, semoga pandemi cepat selesai, OG bisa datang ke LSPR gitu, main-main gitu Bener kan. banget, tapi ternyata Rexarnya bakal coba untuk fokus untuk mendapatkan satu buah double buff lagi. Red buff, blue buff bakal coba maksa ke arah Turtle, dan dia harusnya udah ngecek ada satu buah. Di sini kita lihat angka yang membuka vision Tragic Storm karena belakang diputar, masih ada satu buah dan Fatal Leg berhasil diamankan kali ini, tapi Chang'e berhasil mendapatkan satu buah. Meteor Shower. Meteor Shower, sembur Kolius. Tidak berkurang maupun tidak bertambah, segitu efektif yang ngedep dari pangeran dari Timur Tengah. Namun sepertinya di sini perfect match langsung menempel ke arah Chang'e yang tidak memiliki mana lagi, sehingga tidak bisa berbuat banyak untuk segera mengcover middle turretnya nih. Kayaknya bakal dilepas gitu aja gak sih? Yes, bener banget. Enggak sih, enggak. harusnya kalau menurut aku sebelum dia lepas, dia setidaknya untuk defense masih ada Tempest of Blade juga. Karena kalau misalnya mid turretnya udah pecah, vision bakal jelek banget, dan ini bahaya banget buat para jomblo, membuat visionnya tidak terlihat sama sekali. Bener banget, tapi di sini sedikit Minaris dalam bahaya karena Bruce segera datang dan juga ada Akai Biagi. Apakah akan menggunakan Thousand Pounder? Ternyata tidak, hanya ditimpuk blender aja nih. Bener banget. Dan diusir.
Tapi di arah top lane terlalu perkasa. Lihat bakal coba dijepit. Sandwich di arah top lane. Mixi mengcutting minion. Gak ada cover dari Levriano. Mixi seperempat darah kali ini bakal coba dibalikan keadaan. Lihat ada satu buah sambitan dengan pasir kelilipan matanya. Berhasil dijepit dan lihat Tempest of Blade berhasil mendapatkan satu buah poin. Tapi Biagi yang dapetinnya. Kerugian yang luar biasa. Masih mau didapatkan. Biagi gak punya apa-apa. Fatal Link berhasil mendapatkan Kung Fu Fighting. Bener banget, dan di situ Elvirano bermain dengan sangat bijak. Dia lebih memilih untuk tidak menggunakan Raging Sandstorm dan untuk lebih ke arah top lane ya. Kalau seandainya tadi dia menggunakan Raging Sandstorm, mungkin tidak bisa mengcover ke arah top lane. Tapi di sini Desert Tornado mulai berputar begitu saja ke arah Uranus, dan di Uranusnya masih lumayan tebal nih. Sedikit sepertinya imbang ya Uranus dan juga Khalidnya di lane. Tidak seperti game yang sebelumnya di mana Uranusnya benar-benar dihajar habis-habisan. Betul, bukan sembarang betul. Sedangkan Blue Buff harus coba diamankan lagi oleh seorang Link. Dan lihat Montas Shocker dari buka. Kali ini bakal dilihat keberadaan para pemain dari tim SMK yang satu balik papan. Udah menuju ke arah Meteor Shower dan ternyata diamankan oleh seorang Chang'e. Nah, ada lagi Blue Buff untuk seorang Aku Gendutan dari LSPR, dan ini bencana. Karena dia bakal langsung tidak bisa bergerak dengan luas distansinya di sini. Feather Abstract juga di pop up untuk segera menghabisi minion yang ada di mid lane, dan Minaris dalam bahaya. Mulai dikejar begitu saja. Tempest of Blade digunakan juga. Deviant Sword apakah akan digoyang? Ternyata tidak. Malah dia yang tumbang di depan sana. Kamu terlalu berani sendirian, nak. Ini kalau misalnya aku jadi Rexar ya, aku bakal mundur Tempest of Blade-nya. Kenapa? Karena udah ada Ejector. lethal counter. Iya. Lethal counter, Fatality Iya. juga, ada Perfect Match juga. Udah gak usah ngapa-ngapain. Yang menjadi kerugian luar biasa dari LSPR, sorry, dari balik papan. Yang membuat LSPR bakal lebih bebas Feather Strike. dapatkan red buff dan Feather Strike, mengusir mundur saja para pemain dari tim SMK 1 balik papan. Dan di sini sepertinya dari anak-anak LSPR sudah mulai berani menggunakan stiker-stikernya nih, mulai santai. Walaupun dari posisi turret dari SMK 1 Balikpapan telah berhasil mengamankan outer bottom turretnya nih. Jadi dari sisi mapping sedikit lebih luasa di arah bottom lane. Walaupun Elvirano sama King masih sibuk aja bayuan-bayuan sendirian. Desert Tornado juga digunakan ke arah King. Namun karena seperti kita tahu Uranus memiliki durability yang sangat kuat dan ya masih bisa bertahan. Tapi Kolius ya, Apa? ini dari Nadira Rahmani beneran cewek dia ngetek gua. Berarti kurang satu tinggal Amandrea ya yang belum ngetek. Berarti yang satu udah valid dia cewek, yang satu belum. Bisa Oke. memang Raging Sandstorm ya hampir saja mengenai Karaling, namun di sini datang dengan Cyclone Eye-nya dan juga Meteor Shower. King dalam bahaya dan tumbang malah Alfriano-nya. Darlingnya juga langsung datang Tempest of Blade menuju ke arah Isansin. Budi putar-putar begitu dengan Deviant Sword. Tersisa satu bandara lagi. Akaya menggunakan Hurricane Dance dan Isansin harus segera tumbang. Classy juga masih belum puas. Feather Strike-nya hanya untuk sebagai penutup sebelum dia kembali ke base-nya. Tak bisa berbuat banyak kali ini. LSPR sudah kehilangan 3 playernya dan ini bencana. Kenapa? Karena Aku Gendutan dia belum dapat point kill. Dia terpick off 2 kali. LSPR bakal kehilangan momentum dan jangan sampai LSPR ditumbangkan di bracket ini karena bahaya ketika wanita-wanita tidak menonton ini Kalius. Memang Ranger Mask di sini. Link sudah mulai mengintai dari sisi tembok. Langsung sense Raging Sandstorm juga digunakan. Tempest of Blade menuju ke arah Elvirano. Elvirano masih bisa berputar dengan Desert Tornado-nya dan untuk segera mundur ke belakang. Namun Chang'e dalam posisi standby di sana. Hurricane Dance juga langsung dijepit begitu saja. Feather Strike berusaha untuk menyelamatkan, namun sepertinya belum memberikan hasil yang sangat maksimal. Tapi di balik itu Kling yang berhasil dapetin poin dan ini pertukaran cukup adil. Langsung ada semburan mau dari seorang Ryuza. Sembur terbakar api. Sedikit percikan cinta dari seorang Chang'e membuat dari Yusin Aku Gendutan harus mundur dan di arah bottom lane. 1 poin tambahan. Tapi sampai ke arah belakang mencoba dapatkan 1. Minaris nggak berani dari Rexarnya juga takut terhadap serang Jawhead untuk kali ini. Karena ingat Jawhead punya unstoppable force, punya ejector yang kalau Link sembarangan masuk itu benar-benar dibanting-banting kayak lagi main Smackdown ya. Ini sebenarnya balik papan tuh bagus banget mainnya, Ya. tapi Linknya terlalu birahi sih. Bener. Linknya terlalu nafsu banget. Dia bener-bener ngeliat player-player yang darahnya 1/4 setengah itu kayak matanya hijau. Benar, dan dari tadi Link tidak berhasil mengeksekusi sebagai last hitnya. Ya, Sehingga makanya. mendapatkannya 7 assist. Itu sayang banget. Padahal kalau dia dapat last hit, itu gold bakal lumayan buat Link dan bikin dia owning banget untuk early game-nya. Benar banget, dan bukan hanya itu aja para pemain dari tim LSPR mereka agak sedikit struggle. Bapak Lord yang terhormat sudah muncul. Apakah dari Rexa bakal coba untuk dapetin Lord? Tapi kalau menurut aku pribadi sih jangan Kolius ya. Harus Bakal- sabar ya. Yes, benar banget. Kalau nggak bakal berbahaya banget gitu. Dan ini Minaris tahu penyakit deh. Dia langsung segera mundur ke belakang walaupun dingin datang. Langsung Deviant Sword begitu saja. Meteor Shower juga digunakan ke arah Minaris dan Killing Spree Lagi. berhasil
Lagi dan lagi. Assist untuk seorang Rexar, assist 8. Hyper support. Hyper canggih. Langsung coba dipasangkan. Jangan karena belakang Rexar bakal mundur, lihat. Langsung ada Fatalik. Belum ada bola damage tadi cover oleh seorang Brass. Masih bisa one last hit shutdown. Diamankan oleh seorang Yusin Sin. Aku gendutan Bener banget terjadi Afriano dalam bahaya. Masih dikejar begitu saja dengan Uranus, dengan Ionic Edge-nya, tapi dia masih bisa ngedep, masih bisa menggunakan Quicksand Guard-nya untuk segera mendapatkan HP-nya kembali, dan itu membuat Uranus langsung patah hati dan segera pergi. Oh my god, hatinya patah. Mencoba dipasangkan di area mid lane. LSPR membuka vision, bakal sedikit demi sedikit memberikan damage dengan seorang Biagi. Nggak boleh bonyok, kalau Biagi right. bakal menjadi bencana. Federal ST mengusir mundur para pemain dari tim SMKN satu balik papan, dan aku gendutan udah mulai sedikit demi sedikit untuk membalikan keadaan. Dia udah bakal cukup farmingannya. Di menit segini harusnya udah ada 1 core 2 core item yang bisa ngebuat dia numbangin Uranus ataupun Balmond, dan harus punya Demon Hunter Sword. Ini kayak topik 2 game sebelumnya, ingat ya, kita bahas si Sunsin dan yang nggak laku itu kenapa kayak menurut Bung Ranger Mas bakal efektif untuk lawan Link. Ya, kalau dia udah jadi, karena dia bisa fleksibel untuk mengubah jarak mode melee dan juga mode range-nya ya, jarak jauh. Iya tuh, Linknya udah gak berani kan ngepick lagi, beda sama di early kan. Ya. Seperti yang aku bilang, dia di late game, sabet-sabetan, ini pasti menang dari aku gendutan bakal coba dipasang. Canggih di Fatalik. berhasil dapat 1, dan ini kerugian. Dan untuk balik papan, mereka kehilangan Canga yang memberikan deal damage cukup besar, dan dia bakal langsung fokus ke arah mid lane harusnya. Dia dapat 1 turret, di defend, dan dia bisa lord. Dan Dia ini bisa sesuai nickname ini, aku gendutan makin lama makin gendut nih ya dalam sisi gold, karena dia mendapatkan point killnya, farmingnya juga masih berhasil, dapat double buff juga di sana, dan wah, Link dalam bahaya kalau membiarkan aku gendutan. Ini free banget karena dia bakal memberikan damage output yang sangat besar untuk timnya di saat tim war nanti. Apalagi punya Win of Nature, Linknya nggak bakal semena-mena. Dan LSPR memberikan perlawanan dan membuktikan kalau mereka kali ini masih semangat banget, karena banyak banget didukung oleh cewek-cewek cantik di dalam kolom komentar. Dan bakal fokus tentunya ke arah turret pertama, tier 1, counter turretnya. Tapi Link sudah dari sana mencoba untuk mengcover. Minaris mengorbankan dirinya, bakal coba untuk mendapatkan 1 poin. Langsung coba dijepit di sini, Minaris jangan jepit. Ampun, ya ampun. Masih ada Fatalik menyelamatkan semua. Mixi berubah segalanya menjadi lebih indah, dan lethal counter dihindari. Digocek begitu aja, udah gak ada soul skill lagi. Bakal coba dipaksakan. Ini kalau dipaksa tim fight harusnya bagus banget sih. Iya, kalau seandainya tadi dipaksa tim fight, harusnya dari tim LSPR itu bisa lebih unggul. Namun kayaknya mereka juga lebih memilih untuk lebih play safe lagi, karena temponya di sini bisa dibilang mungkin acak-acakan ya, atau kayak nggak dalam momen yang tidak ready. Mereka lebih memilih untuk oke, kita harus ngatur temponya ulang, setup ulang lagi untuk segera maju. Walaupun sangat disayangkan. Alright. Kali ini Afriano bakal untuk ngebuka visionnya, dan kali ini bakal coba memberikan permainan yang luar biasa membuat dari tim LSPR sedikit Fatalik, tapi sepertinya ke arah langsung Akai di sana. Reggie Santom berhasil dihindari dengan Thousand Poundernya. Akai dalam bahaya, tersisa 1 bar darah lagi. Flick out digunakan oleh Akai untuk menyelamatkan dirinya. Uranus dan Linknya ke arah belakang, Volius. Komplet langsung digunakan, mengejar ke arah Parsia. Klasi dalam bahaya, tersisa 1 hit lagi. Tapi bisa tumbang. Kirain nggak tumbang tuh, karena tadi langsung belok kiri dia. Wah. Link yang sangat pintar dan juga cerdik langsung lompat ke belakang untuk segera menghajar ke arah Parsia. Yes, bukan hanya itu aja, tapi kali ini kita lihat LSPR kehilangan 1 turretnya. Sedikit bencana untuk tim LSPR, sedikit struggle untuk kedua belah tim. Dan bakal coba fokus untuk mendapatkan 1 buah Lord yang terhormat kali ini. Bener banget, apalagi ini Lordnya yang udah fitness, yang bakal bisa melakukan charge ke arah turret. Jika sampai tim SMKN 1 balik papan mendapatkan Lordnya, ini akan menjadi sebuah bencana bagi tim LSPR. Tapi seperti Tempest of Blade digunakan, Fatalik kena ke arah 3 hero. Lord tapi berhasil diselamatkan oleh Linknya. Nixie dalam bahaya, immortality-nya pecah di sana. Masih bisa hidup kah? Ternyata tidak. Nixie harus tumbang. Yes, bentar bang. Yang kali ini sayang sekali bapak-bapak LSPR. Mereka harus sabar dan lihat Cangenya harus pulang. Ini Cangenya harus ada. Kalau nggak ada Cangenya, ini bakal menjadi bencana untuk tim LSPR. Lihat. Volius, ini adalah permainan yang cukup luar biasa. Kedua belah tim memberikan kalau mereka bukan kaleng-kaleng. Mereka masuk ke kloter 4 ini bukan tanpa alasan, tapi alasannya adalah ini. Dan lihat, Lord bakal coba dicolek sedikit demi sedikit.
jangan lebih fokus untuk mendapatkan blue buff terlebih dahulu, tapi Elfriano terlalu offside. Fire Strike telah dikeluarkan, mau coba di cover, Lord sedang mengeluarkan charge-nya, belum ada satu buah Meteor Shower kali ini. Bener banget, dan sini Link-nya juga cukup pintar, dia langsung pindah ke arah top lane untuk segera menghajar turret di arah top lane yang bakal dalam bahaya karena Balmonnya harus segera mengusir ke arah bottom lane. Walaupun belum bisa secara maksimal untuk segera dihancurkan, mereka bermain dengan lebih ke arah defensif atau turtling, bermain seperti kura-kura yang bersembunyi di dalam cangkangnya, karena kalau sampai maju terlalu depan sedikit bakal sangat berbahaya. Dan itu dia, yang berbahaya itu bakal bisa membuat LSPR harus pulang untuk hari ini, makanya mereka tidak mau terlalu terburu-buru, langsung ada ejector, udah sedikit offside, disarin, dan ternyata itu adalah pancingan. Lihat, bakal dipaksakan keadaan Mixi masih berada di garis depan. Itu kalau misalnya Rexarnya dia nggak ke arah jungle, itu bisa tuh dapetin jauh head. Bener banget, dan di sini berarti lagi dan lagi Rexar ketinggalan momen yang harusnya bisa menjadi point kill bagi Rexar. Sangat sayang sekali. Dan di sini LSPR masih memiliki dengan anggota yang komplit 5 hero untuk melakukan defense fataling menuju ke arah 2 hero. Di ejector begitu saja, dan Hurricane Dance berusaha untuk menyelamatkan teman-temannya. Namun Vader Strike cukup sakit ke arah Chang'e yang mulai sekarang dan mundur ke belakang. Link langsung datang dengan Tempest of Blade, Killing Spree berhasil didapatkan. Looking for double kill sepertinya di sini. Link mengejar ke arah Klasi menjadi burung. Double kill berhasil didapatkan juga oleh Elfrian. Killing Spree juga didapatkan oleh King. Ini bahaya banget, lihat. Elfriano udah melakukan quick sun guard-nya. Langsung ada Meteor Shower ke arah belakang. Linknya masih sabar, bakal coba dihajar balik. Satu hit, Mega dapatkan. Dan lihat tersisa seorang diri Parsa, dan ini bencana untuk LSPR. Benar banget, apalagi minion sudah mulai datang perlahan tapi pasti. Mereka harus menunggu lebih dari 20 detik untuk segera spawn lagi dalam base-nya. Ini bisa diakhiri. SNKN 1 balik papan. Ini bisa menjadi momen buat kalian, dan Uranusnya sangat pintar, dia langsung nahan. Tempest of Blade juga digunakan. Di sana Meteor Shower Unstoppable berhasil didapatkan oleh Rexar. Mulai recall end game-nya, nanti keburu hidup kamu ya. Yes, dan akhirnya SNKN 1 balik papan. Oh, belum. Belum. SNKN 1 balik papan yang telah memenangkan gamenya. Wah, kita di-troll. Kita di-troll sama Rexar nih. Aduh. Congratulations SMKN 1 balik papan, dan untuk para pemain di tim LSPR apa namanya LSPR, jangan bersedih hati, jangan berkecil hati. benar banget itu gua berdua. Karena kalian sudah mencoba untuk melakukan yang terbaik ya. Karena tadi gamenya juga cukup panas, masih adanya perlawanan gitu kan. Namun memang sayang, aku gendutan beberapa kali bener-bener kayak gak bisa terlalu maju karena deg-degser adanya Rexar nih. Kalau sampai Rexarnya datang kayak langsung melakukan Finch Voice, ya kan Deviant Sword ke arah aku gendutan, bisa langsung tumbang. Tiba-tiba ada berdua gue ya, nggak apa-apa, tapi lihat, oh sayang sekali aku gendutan harus mendapatkan coklat. Jadi Ranger coklat Kolius. Ranger coklat dari gendutan, padahal dia core-nya ya, namun nggak apa-apa. Yang penting dia sudah memberikan kayak usaha yang sangat maksimal, dan yang terpenting lagi, gila, benar-benar nih teman-teman dari LSPR sangat mendukung teman-teman yang lagi bertanding nih ya. Walaupun gamenya sudah berakhir, masih ada yang ketik kayak semangat LSPR, dan juga memberikan semangat buat para tim yang walaupun kalah gitu, tapi kedepannya mereka bisa comeback stronger lagi. Selamat sekali lagi buat LSPR, dan juga untuk SMKN 1 Balikpapan, kalian tidak boleh besar kepala dulu, tapi kalian bisa langsung kayak evaluasi lagi, ngobrol lagi sama teman kalian, kira-kira dari game tadi apa aja yang salah, apa aja yang bisa diimprove, sehingga besok di pertandingan kloter 4 yang untuk menuju mencari kayak 2 pemenang yang akan langsung ke Grand Final, itu bisa langsung bertanding secara maksimal, dan kalian bisa menjadi salah satu dari perwakilan tim yang berangkat menuju ke Grand Final. Namun kayak kita lihat dari game tadi, sebenarnya Rexar itu banyak sedikit bisa dibilang kalau dari Kolius kehilangan momen. Nah, kita langsung lihat ke arah replaynya ya. First Blood langsung berhasil didapatkan oleh Akai juga di sana karena dia invade red buff-nya ya. Jadi udah menginvade red buff, dia langsung mendapatkan 1 kill-nya juga. Itu menjadi sebuah kerugian. Dan ini momen dimana ketika benar-benar bagi dia gini juga berusaha untuk mengejar. Di sini Tempest of Blade digunakan, dia tusuk, ternyata masih ada flick out dari aku gendutan, dan malah Rexar yang harus tumbang. Itu menjadi sebuah kerugian bagi seorang Link, karena point kill itu adalah sangatlah penting
nothing gitu. Ketika dia tumbang, dia tidak memiliki waktu lagi untuk segera melakukan farmingannya nih. Ini juga Feather Strike-nya juga sudah lumayan baik. Sebenarnya banyak banget momen-momen yang dibuat Atlas yang sangat on point menurut Coleus. Karena ketika dia melakukan Fataling, itu sekitar 3-4 hero juga bisa kena terangkat. Namun memang kurang bisa dieksekusi dengan baik. Walaupun Feather Strike itu ada, dia bisa langsung segera menghajar ke arah lawannya. Dan kayak damage-nya kurang masuk secara maksimal gitu. Sehingga dari tim LSPR itu tidak memberikan damage output yang sangat baik. Nah ini juga momen-momen beberapa yang memang Meteor Shower dari seorang Chang'e ini sangat-sangat mengganggu. Damage output dari Meteor Shower Chang'e juga sangat baik. Sehingga dari tim LSPR ini benar-benar harus menjaga jarak, harus melihat posisi di mana nih Chang'e-nya gitu. Dan ini Fataling, Link-nya langsung dihajar begitu. Ini yang tadi Bung Ranger Mas bilang bahwa dia terlalu nafsu ketika bermain. Dia juga mungkin map awareness-nya masih sedikit harus diasah lagi. Karena harus on point dan tidak terburu-buru gitu. Momen-momennya banyak banget kayak di sini di Hurricane Dance juga. Nah ini kayak Feather Strike terakhir sebelum dia harus tumbang. Jadi apa ya? Mungkin dari LSPR juga sudah bermain dengan cukup baik gitu loh, dengan beberapa momen-momen yang sebenarnya dia dapatkan. Namun tidak kita pungkiri bahwa SMA N1 Balikpapan juga melakukan beberapa hal yang sangat baik dalam teamwork. Chemistry mereka oke, sinergi mereka oke, dan juga Symphony of Skill yang dikeluarkan SMK N1 Balikpapan juga sangat baik gitu. So, memang apa ya, momen-momen yang kayak gini nih sebenarnya yang sangat krusial gitu. Ini juga beberapa kali Minaris yang terpancing mencoba untuk mengejar Chang'e, akhirnya dia ditumbangkan juga dengan Meteor Shower-nya, dan di sini juga Feather Strike dia mencoba untuk segera mengusir. Nah ini Chang'e-nya padahal sudah diangkat dengan Fatalige dan langsung di follow up dengan Aku Gendutan. Tapi sepertinya dari Aku Gendutan ini kayak cuma mendapatkan beberapa momen-momen point kill aja nih. Sisanya Aku Gendutan harus benar-benar jaga jarak sehingga dia tidak bisa bermain secara maksimal gitu. Apa ya, kayak di sini Mariris juga momen-momennya banyak banget yang kena akhirnya terjepit juga. Nih Fataling juga berhasil menghentikan Hurricane Dance dengan sangat baik gitu loh. Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa momen-momen tersebut itu kayak sedikit bisa dibilang banyak banget yang miss. Nah ini kalau kita lihat dari damage dealt-nya, Rexar dari Link yang dipakai Rexar itu mengeluarkan output damage sebesar 54.700 dan highest gold per minute ada di angka 787 dengan game time 16 menit 45 detik. Ini merupakan sangat baik dari Link dan juga dari tim SKN 1 Balikpapan karena telah berhasil untuk lolos ke babak berikutnya. Dan kita mungkin bisa lihat MVP-nya adalah ada di Rexar, bener banget dengan Windtalker-nya, Endless Battle, Berserker Fury, Demon Hunter Sword. Dia udah nggak pakai sepatu ya, dia langsung nyeker jadinya bener-bener. Dan dia masih ada respect ke arah lawannya, yaitu membuat Immortality. Jadi bener-bener Rexar ketika dia dive terlalu dalam, itu juga bisa membuat dia nggak takut-takut lagi. Kalau sampai dia ter-take down, itu bisa seenggaknya dia bisa hidup kembali dan melakukan finish poise untuk segera kabur.